Bab 1101 lahir sebagai negara hukum. 2. Cahaya halus di sekitar tubuh Alina menghilang dan tanda berkilauan di kulitnya mulai memudar. Setelah itu, ki emas perak menyelimuti tubuh Alina, dan gaun perak pun muncul di sekelilingnya. Meskipun begitu, dia tetap sangat cantik dan tidak kalah dari Eva dalam hal apapun. Pada saat ini, mata perak Alina dan mata hitam pekat Eva dengan pupil vertikal ungu merah bertemu, dan dua aura tak kasat mata itu saling bertabrakan, menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya mulai bergetar. Es akhirnya tersadar dari pingsannya, dan hatinya bergetar saat merasakan aura mereka saling beradu. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, dan dia punya firasat bahwa jika dia tidak menghentikan mereka sekarang, sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi di tempat pencuri itu, yang bergetar untuk pertama kalinya sejak dia membukanya. Terlebih lagi, kekuatan Alina tidak lagi terkekang, dan dia tidak memiliki hubungan khusus dengan es seperti Eva atau Cirrus. Dia tampak benar-benar bebas. Pada saat ini, es akhirnya menyadari sesuatu saat matanya berkaca-kaca, dia bisa melawan Eva. Bukankah ini berarti dia juga seorang kultivator keadaan hukum? Dan dia bahkan mencapainya dengan berubah menjadi garis keturunan misterius yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari dan suasana hati. Garis keturunan macam apa yang bisa membuat seorang kultivator keadaan unsur langsung menjadi keadaan hukum? Es terperangah dan bahkan iri pada Alina, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan pikiran tak berguna ini karena ruang pencuri itu bergetar lebih hebat karena mereka berdua tampaknya meningkatkan kekuatan mereka, dan perasaan gelisah di hatinya tumbuh. Berhenti, atau kalian berdua akan menghancurkan tempat ini. Es menyatakan dengan tegas. Kemudian dia mendesah tak berdaya saat melihat si kecil, Cirrus, tidak terlihat di bahu Eva. Dia lari ke tepi tempat pencuri itu dan bersembunyi di rerumputan tinggi sambil diam-diam mengamati semuanya dengan ekspresi senang. Dia sama sekali belum dewasa, pikir Es sambil tersenyum kecut, tetapi dia tidak sempat memperhatikan Cirrus, karena dia tahu si kecil itu hanya melarikan diri dari titik bencana. Dia mungkin akan melakukan hal yang sama jika dia berada di tempat Cirrus. Dia yang memulainya dengan menjelek-jelekkanku di belakangku. Alina mendengus dengan ekspresi dingin, tetapi dia tetap menarik auranya, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Eva sedetik pun. Kau terlalu memuji dirimu sendiri, aku hanya mengatakan fakta. Dan apa maksud lampu-lampu yang berkedip itu? Apa kau mencoba mengalahkanku dengan membutakanku? Eva mengejek dengan ekspresi yang sama dinginnya, tetapi dia juga berhenti menggunakan auranya. Es hanya bisa tersenyum kecut saat mendengar candaan kekanak-kanakan mereka. Entah mengapa, ia merasa itu cukup lucu, tetapi ia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Alina, bagaimana keadaanmu? Tanya Es lembut, masih sedikit khawatir karena dia belum tahu tentang garis keturunan barunya. Lebih jauh, dia tahu bahwa menyapu garis keturunannya dengan yang baru cukup berbahaya, dan itu semua tergantung pada kemauan orang tersebut. Karena dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, dia tidak tahu penderitaan macam apa yang harus dia derita selama ini. Meskipun demikian, dia masih bisa mengatakan bahwa dia masih adik perempuan yang diingatnya, dan tekadnya sama sekali tidak terpengaruh oleh sapuan garis keturunan ini, malah, dia tampak lebih percaya diri dan bertekad. Alina akhirnya memutuskan kontak mata dengan Eva, dan dia mendongak ketika rasa dingin di matanya lenyap, digantikan oleh kelembutan seolah-olah dia bisa melihat wajah Es melewati ruang ini. Senyum tipis yang menawan mengembang di wajahnya saat dia menjawab dengan lembut, saya merasa hebat. Sekali lagi, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Cih, dasar muka dua. Umpat Eva karena jengkel sekali. Namun, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak dalam posisi untuk mengejek Alina. Faktanya, dia berada dalam situasi yang sama. Tanpa Es, dia tahu dia tidak akan mampu melawan Alina bahkan sebelum dia menyapu garis keturunannya. Keunggulannya saat ini atas Alina adalah karena kebaikan Es, dan dia telah melakukannya lagi di alam rahasia Sky Abyss. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia masih membutuhkan bantuan Es jika dia ingin menjadi iblis Abyssal Void seutuhnya. Dan sejujurnya, barusan, karena percakapan kecil mereka, Eva dapat mengetahui bahwa garis keturunan Alina lebih unggul darinya.
Jika Alina tidak baru saja menyelesaikan proses penyisiran garis keturunannya dan tidak punya waktu untuk mengonsolidasikan dan membiasakan diri dengan wilayah kultivasi dan kehebatan barunya, Eva tahu dia mungkin akan kalah darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterimanya, jadi dia telah memutuskan secara diam-diam bahwa jika keadaan sampai seperti itu, maka dia lebih baik turun ke jurang daripada kehilangan posisinya kepada Alina dan kemudian kembali lebih kuat. S tidak menyadari pikiran Eva yang sangat ekstrim dan berbahaya, atau dia tidak akan memperhatikan Alina saat ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu adalah sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak awal, jawab S dengan nada riang. Dia benar-benar bahagia sekarang karena Alina juga berhasil menyapu bersih garis keturunannya, dan dia juga telah naik ke surga berikutnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Nov L.B. Jen. Bisakah aku menemuimu sekarang? Alina tiba-tiba bertanya dengan penuh harap di matanya. Namun, sebelum S sempat menjawab, Eva sudah mendahuluinya dan mencibir, ikutlah dalam barisan, Nona. Kalau aku boleh keluar, menurutmu giliranmu untuk menemuinya. Kesempatan yang sangat kecil. Ekspresi Alina menjadi dingin saat dia memahami dengan jelas arti di balik kata-kata mengejek Eva. Ada masalah apa? Kamu sedang dalam masalah. Aku bisa membantumu. S juga merasa canggung saat ini karena ia ingin membiarkan Eva dan Alina keluar, tetapi ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia melakukannya. Namun, ia yakin tentang Eva. Ia tahu saat Eva keluar, ia akan memicu kesengsaraannya, dan ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kesengsaraan datang dengan kemeriahan yang luar biasa. Sekarang ada juga Alina dan Cirus. Dia tidak yakin tentang Alina, tetapi dia punya firasat bahwa Cirus mungkin tidak akan memicu kesengsaraan apapun karena kawanannya bersamanya. Itulah mengapa cukup berbahaya untuk membiarkan mereka keluar, setidaknya sampai dia bisa mengendalikan kekuatannya. Yah, masalahnya, kita memang dalam kesulitan kecil, tapi bukan seperti yang kau pikirkan. Sebenarnya, kita tidak lagi berada di langit fana, aku telah naik ke surga yang lebih tinggi. S menjatuhkan bom besar pada Alina. Bab 1102 berterus terang. Alina tercengang saat mendengar berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak dia memulai proses pembersihan garis keturunan, dan S telah naik ke surga berikutnya. S dengan sabar meringkas semua detail sambil menghilangkan yang tidak berguna hingga ia mencapai inti dari situasinya saat ini. Eva juga tetap diam dan membiarkannya menjelaskan tanpa menghalanginya. Setelah S selesai, Alina sudah punya gambaran yang cukup bagus tentang situasi mereka saat ini, dan dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan sedikit kesedihan, jadi kita tidak lagi berada di Mortal Sky Heaven. Blood Ancestor juga sudah meninggal, dan aku tidak akan bisa bertemu orang tuaku sekarang, ya. Sayang sekali, aku ingin memperkenalkanmu kepada mereka setidaknya sekali. Meskipun hubungannya dengan orang tuanya tidak begitu baik, dia tidak membenci mereka. Dia tahu apa yang mereka lakukan adalah untuk bertahan hidup dan terpaksa melakukannya karena Blood Ancestor. Dia bahkan ingin membalas dendamnya dengan membunuh leluhur darah secara langsung, tetapi S telah melakukannya lebih dulu, yang berarti orang tua dan klannya tidak perlu bersembunyi lagi. Namun sekarang setelah ia tidak lagi berada di Mortal Sky Heaven, ia tahu bahwa kembali ke sana adalah hal yang mustahil. Namun, selama ia bersama S, ia menerimanya karena ia telah memutuskan untuk bersamanya selamanya. Namun, S mengungkapkan sesuatu saat itu dengan berat hati. Ia bahkan tidak memberitahu Eva tentang hal itu karena ia tidak ingin membuat Eva khawatir. Dunia langit emas sudah tidak ada lagi. Mata Eva dan terutama Alina terbelalak ketika mendengar kalimat yang tak terduga dan samar ini, "N-O-V-E-I-N-C-O-M." Apa maksudmu tidak lagi? Tanya Alina karena dia merasakan firasat buruk. Saat itu ketika aku melepaskan segel dunia, S memutuskan untuk mengakui kesalahannya karena ia tahu apa yang terjadi saat itu adalah salahnya. Eva terperangah ketika mendengar tentang kutukan kehancuran, sementara Alina langsung memancarkan niat membunuh yang kuat karena ini berarti orang tua dan klannya tidak ada lagi hidup. Semua ini salahku, tapi benda itu terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga seluruh dunia hanyalah pengorbanan di matanya. Suara S dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Namun,
Sebelum Alina atau Eva mengatakan apapun, S mengungkapkan hal lain, tapi aku sudah menyelamatkan semua yang aku bisa, terutama orang-orang yang dekat denganmu. Alina, orang tuamu, dan klanmu baik-baik saja, dan mereka ada di cincin ruang angkasa ini yang aku dapatkan dari leluhur iblis Edward. Pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba jatuh ke tangan Alina entah dari mana, dan Alina merasa sangat lega karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tidak ingin menyalahkan S untuk itu meskipun dia adalah alasan untuk apa yang terjadi saat itu, tetapi dia yakin dia akan mengejar kutukan kehancuran itu. Eva pun menghela napas lega saat melihat emosi Alina yang kacau mulai mereda. Ia berbeda dengan Alina karena ia tidak memiliki orang lain selain S yang ia sayangi, jadi meskipun terkejut dengan berita itu, ia tidak peduli, meskipun itu salah S. Namun, dia tahu Alina berbeda. Jika dia tidak menyelamatkan klan Alina, hubungan mereka mungkin akan hancur, dan dia tidak menginginkan itu karena dia tahu betapa dia peduli pada Alina. Meskipun tidak menyukai Alina, dia tidak membencinya dan bahkan menganggap Alina sebagai saingannya. Terima kasih sudah menyelamatkan mereka, ucap Alina sambil menggenggam cincin itu erat-erat. Kau hanya meragukan S sesaat, kan? Eva tetap memutuskan untuk menyindir agar merasa senang, tetapi dia berkata tegas kepada S, kau seharusnya tidak menyalahkan dirimu sendiri. Benda itu seharusnya tidak disegel di tempat itu sejak awal. Itu salah siapapun yang membuat segel itu untuk mengunci sesuatu yang begitu mengerikan di langit fana karena mereka tidak punya nyali untuk menanganinya sendiri. Alina mengangguk saat dia setuju dengan Eva meskipun tidak ingin melakukannya dan berkata dengan dingin, dia benar, itu bukan salahmu. Benda itu tidak seharusnya berada di tempat itu, jadi kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan apa yang kamu bisa, dan kamu tidak punya pilihan lain. Dan aku tidak akan pernah meragukannya. Hanya saja aku harus menemukan benda itu sendiri dan memastikan dia akan menderita selamanya atas apa yang telah dilakukannya. S tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia masih merasa sedikit lebih baik setelah mendengar mereka tidak menyalahkannya. Namun dia tidak akan menghindar dari tanggung jawab. Dia telah lama memutuskan bahwa jika dia punya kesempatan, dia akan membalas dendam atas Golden Skyward. Terima kasih atas pengertianmu, kata S dengan hangat. Oh, selain klanmu dan Lilian, ada Thomas dan Alia di ring itu juga. Mereka adalah orang-orangku. Biarkan mereka tinggal di sana untuk sementara waktu sampai kita menemukan tempat untuk mereka di tempat ini, dan aku akan menemui orang tuamu juga bersamamu. Aku belum berinteraksi dengan mereka karena aku menunggumu dan menyuruh Lilian mengurus semuanya. Cincin ini sekarang milikmu, tetapi menurutku sebaiknya kau tidak memasukinya karena cincin itu mungkin tidak dapat menahan kehadiranmu, hanya untuk berjaga-jaga. Karena kau juga telah berhasil menyapu garis keturunan, aku akan menyerahkan warisan yang kudapatkan dari garis keturunan ini kepadamu. Mata Alina berbinar penuh harap saat mendengarnya. Ia pun sama sekali lupa akan kesedihan atau kebencian yang baru saja dirasakannya karena kini ia tak lagi terikat dengan langit fana. Ia pun sedikit tersipu saat mendengar S akan menemui orang tuanya bersamanya, seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Pada saat ini, di depannya, sebuah gulungan batu giok hitam, dan pedang kristal hitam dengan bintang-bintang yang berkilauan pada bilahnya yang sangat tipis dan tembus cahaya muncul di depannya. Gulungan giok ini adalah teknik kultivasi yang disebut sutra pedang matahari dan bulan, dan disegel. Hanya Anda yang memiliki garis keturunan yang dapat mengaksesnya. Pedang ini disebut pedang bintang bencana, dan seperti gulungan ini, hanya seseorang dengan garis keturunan Anda yang dapat menjinakkan dan menggunakannya. Saya tidak tahu tingkat sebenarnya, tetapi pasti sangat kuat. Ada juga token, tapi kaku, dan ada jiwa tersembunyi di dalamnya. Jika kau menyentuhnya, jiwa itu mungkin akan menguasai tubuhmu. Jadi, aku akan merahasiakannya sampai aku membereskan bajingan licik itu. Kata S, dan menjelang akhir, suaranya sedingin es karena dia masih ingat dengan topeng token terikat garis darah itu. Kalau saja dia tidak punya sistem, dia pasti sudah tertipu dan membunuh Alina dengan tangannya sendiri. Mata Alina terbelalak saat melihat pedang itu. Meski baru pertama kali melihatnya, ia merasa tertarik dengan pedang itu,
dan ia juga terkejut saat mendengar bagian tentang token itu. Eva, di sisi lain, menatap pedang itu dengan muram karena dia baru saja mendengar suara Flagi di kepalanya. Pedang itu persis seperti diriku. Bab 1103 Si Bodoh Kecil. Begitukah? Kata Eva. Dia tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi sedikit keterkejutan masih terlihat di matanya saat dia menatap Alina, menerima gulungan batu giok dan pedang bintang bencana. Apa maksudmu, begitukah? Apakah kau tidak mengerti maksudnya? Aku bisa melihat bahwa gadis ini dan kau tidak sependapat, dan garis keturunannya bahkan merupakan misteri bagiku. Aku tahu kau juga merasakannya sebelumnya, hanya karena garis keturunan iblis Abyssal Void yang tidak lengkap kau mampu menyamainya secara setara, dan itu karena dia masih belum belajar mengendalikan kekuatannya. Dari pembicaraan kalian, tampaknya gadis ini tidak dilahirkan dengan garis keturunan ini. Siapa sebenarnya suamimu itu, dan berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan? Aku mulai bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu adalah inkarnasi dari dewa atau putra surga. Kata Flagi, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketidakpastian. Lagi pula, Flagi sudah cukup lama bersama Eva, dan semua yang dilihat Flagi selama ini bisa dibilang tidak nyata. Hal ini memaksa Flagi untuk mengubah pandangannya terhadap Es sepenuhnya. Jika Flagi menganggap Es hanyalah lelaki biasa yang beruntung karena berhasil merebut cinta Eva, kini, Flagi tahu bahwa itu sepenuhnya bertolak belakang. Terlebih lagi, sekarang melihat Alina keluar dari peti aneh itu dan Es dengan santai memberinya pedang bintang bencana seolah-olah itu bukan apa-apa, Flagi tidak tahu lagi harus berkata apa tentang segerombolan monster ini. Namun, Eva tetaplah tuan Flagi, jadi dia harus menjaganya. Melihat hubungan Alina dan Eva yang tidak baik, dia pun memperingatkan Eva tentang musuh macam apa yang akan dihadapinya. Jangan ikut campur di tempat yang tidak seharusnya. Masalah antara suamiku dan para wanitanya adalah masalah kita bersama, kau tidak berhak mencampuri keputusan atau masalah yang berhubungan dengan kita. Kau adalah penasihat dan pelindungku, dan karena aku telah menerima nasihatmu, terserah padaku apakah akan menerimanya atau tidak. Eva menjawab dengan dingin tanpa ragu. Dia tahu Flagi menjadi terlalu penasaran setelah menyaksikan cara Es, dan dia bukanlah orang yang akan membocorkan rahasia Es kepada siapapun. Namun, menyembunyikan rahasianya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena Flagi adalah harta jiwanya, yang telah menyatu dengan jiwanya dengan lebih sempurna setelah dia menciptakan tubuh hukum. Jadi, itu adalah bagian dari dirinya, dan bisa melihat semua yang disaksikannya. Meskipun demikian, dia masih belum cukup percaya pada Flagi untuk mengungkapkan rahasia Es, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan melakukannya sebelum membicarakannya dengan pria itu sendiri, NOVEL-B-JEN.com. Cek, lakukan saja sesukamu, seolah aku peduli. Gerutu Flagi, jelas-jelas tidak senang diperlakukan seperti itu. Pada saat ini, Alina menyentuh gulungan batu giok itu, dan tiba-tiba, permata emas perak berbentuk berlian vertikal di gelabelanya bersinar, dan tanda-tanda di kulitnya pun terwujud. Pada saat berikutnya, gulungan giok itu tampak bereaksi terhadap hal ini. Gulungan itu berubah menjadi garis emas dan perak dan langsung melesat ke permata di dahi Alina. Kejadiannya begitu cepat hingga tak seorang pun mampu bereaksi, bahkan Alina pun terkejut saat kejadian mendadak ini terjadi. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi kemudian. Tanda-tanda di kulitnya mulai bersinar lebih terang, dan pedang bintang bencana di kepalanya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan aura yang kuat, berdengung, dan tajam. Lingkaran halus rahasia muncul di bawah kaki Alina, dan pada saat ini, suara yang mengesankan namun merdu bergema di kepala Alina. Oh, pembawa garis keturunan Titan Surgawi, menurut kontrakku dengan leluhurmu, aku sekarang akan membentuk ikatan kehidupan guru untuk satu kehidupan denganmu. Jika kau setuju, maka teteskan darahmu pada bilah pedangku untuk menyelesaikan ritualnya. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja. Suara Es yang serius terdengar saat ini. Dia khawatir Alina hanya berdiri di sana dengan linglung, dan lingkaran rahasia yang tiba-tiba muncul itu terasa agak familiar baginya, jadi dia tidak melakukan tindakan gegabah. Alina akhirnya tersadar dari lamunannya dan berkata dengan bingung, tidakkah kamu mendengar suara ini?
Tidak seperti garis keturunan Eva, Alina tampaknya tidak mewarisi ingatan apapun, karena garis keturunannya sangat berbeda. Namun, karena alasan ini, Jade Scroll sangat penting baginya. Namun, sebelum dia bahkan dapat mulai memanfaatkan isi Jade Scroll, Calamity Star Sword tiba-tiba menjadi aktif karena garis keturunannya, seperti halnya Jade Scroll. Meskipun dia telah berubah menjadi negara hukum, tidak seperti Eva, pengetahuannya masih belum lengkap, jadi dia tidak tahu tentang ikatan harta karun, dan itulah sebabnya dia bingung. Lagi pula, sejak dia terbangun, dia hanya mengikuti nalurinya yang unik. Suara apa? Apa katanya? Tanya Eva, agak geli saat melihat ekspresi Alina yang tidak mengerti. Alina menyipitkan matanya karena dia tidak menyukai ekspresi itu, tetapi dia tetap mengungkapkan apa yang baru saja didengarnya. Kesadaran pun muncul pada Eva dan S saat ini, dan kemudian S dengan cepat menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan dia juga mengerti mengapa dia merasa akrab dengan lingkaran rahasia itu. Alina pun paham apa yang tengah terjadi saat ia menatap pedang bintang bencana dengan mata berbinar-binar. Karena itu adalah hal yang baik, ia pun tak ragu lagi dan dengan lembut menggeserkan jarinya pada bilah pedang berbintang yang tembus pandang itu. Kulitnya pun dengan mudah teriris. S dan Eva terkejut ketika mereka melihat darah Alina tidak berwarna merah, sebaliknya, darahnya berwarna perak dengan semburat kemasan, seperti merkuri. Saat darah menetes di bilah pedang, lingkaran di bawah kakinya berkilauan terang. Rune tiba-tiba muncul di permata di gelabelannya, dan rune cermin berkilauan di bilah pedang sebelum keduanya lenyap bersama lingkaran rune halus. Pada saat ini, pedang bintang bencana tiba-tiba berubah menjadi garis gelap dan lenyap ke dalam permata di gelabela Alina. Suara merdu itu kembali terngiang di kepala Alina. Namun, suara itu terdengar agak kasar, dan apa yang dikatakan suara itu juga mengejutkan Alina. Ikatan hidup telah terjalin. Sekarang kau bisa memanggilku bintang, dasar idiot kecil. Bab 1104 Roh Senjata Eksentrik. Alina terkejut saat mendengar suara sombong itu. Matanya menyipit berbahaya, dan dia bertanya melalui telepati, apakah yang kau maksud adalah aku? Siapa lagi? Aku tidak menyangka Celestial Titan tidak tahu tentang ritual ikatan, dan kau bahkan belum mulai berkultivasi. Sepertinya Celestial Titan telah jatuh saat aku sedang tidur. Sungguh mengecewakan. Roh harta karun Calamity Star Sword, Star, mengungkapkan kekecewaannya. Sepertinya kamu tidak diajari sopan santun. Alina berkata dingin karena dia jelas tidak menyukai nada bicara Star. Hehehe, apa yang akan kau lakukan? Hah. Menggigitku. Aku yakin kau bahkan tidak bisa memanggilku sekarang. Belum lagi kau terlalu lemah untuk menggunakanku. Ingat, gadis, hanya yang kuat yang dihormati, sedangkan yang lemah diinjak-injak oleh yang kuat. Bicaralah padaku saat kau memiliki kekuatan untuk memanggilku, aku akan tidur. Cek, sungguh mengecewakan. Star berkata dengan nada meremehkan, dan nadanya dipenuhi dengan kekecewaan. Ada apa? Suara S kembali terdengar saat ini sebelum Alina sempat membalas karena ia melihat kerutan dahi Alina yang dalam. Alina tidak tahu harus berkata apa karena Star tidak sepenuhnya salah, dia baru saja menyelesaikan penyisiran garis keturunan dan belum familiar dengan kehebatannya. Dan Eva juga mendengarkan, jadi dia tidak akan mengakui kalau dia baru saja dimaki-maki oleh senjatanya sendiri. Semuanya baik-baik saja. Senjataku hanya memberitahuku betapa bersyukurnya aku memilikinya. Dia berbohong seolah-olah itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan sementara dia bersumpah untuk mendidik roh senjata yang sombong ini dengan baik setelah dia membereskan semuanya. Dia kemudian mengganti topik, ngomong-ngomong, kapan aku bisa bertemu denganmu? Aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku semua kesempatan ini. Kurasa itu bukan masalah besar. Kau bilang hanya ada 5 kultivator negara hukum di kota ini, kan? Kenapa kau tidak membiarkan kami melewati masa sulit ini? Begitu kekuatan kami stabil, aku yakin kami dapat dengan mudah mengalahkan mereka atau setidaknya membuat mereka ragu untuk menyerang kami. Dia berkata dengan percaya diri sambil melirik Eva dengan tatapan provokatif. Mata Eva juga sedikit melebar saat dia berkata, aku benci mengakuinya, tapi dia ada benarnya.
Aku yakin mereka tidak akan cukup bodoh untuk menerobos kesengsaraan surgawi kita jika mereka tahu kengerian mereka. Kita bahkan dapat menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menciptakan celah dalam sistem pertahanan mereka. Namun, S dengan cepat menolak ide mereka. Tidak, aku lebih tahu daripada siapapun seberapa dahsyatnya hukuman surgawi itu. Meskipun kalian berdua akan melalui versi yang lebih lemah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambil risiko ini sampai aku yakin aku dapat melindungi kalian jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lagi pula, bukan berarti kita tidak punya pilihan lain. Malah, tunggu saja beberapa hari lagi, dan lebih banyak tempat di Thief House akan dibuka. Lalu kalian berdua bisa bergabung juga jika kalian mau. Sementara itu, aku ingin kalian berdua berpikir dengan hati-hati tentang apakah kalian benar-benar ingin bergabung dengan rumah pencuri atau tetap mandiri. Mungkin ada banyak manfaatnya, tetapi juga memberikan batasan besar bagi para anggotanya. Aku tahu kalian tidak akan mendengarkanku, tapi aku hanya ingin kalian memikirkannya sekali lagi. Alina juga seharusnya sudah bisa mengenali garis keturunannya saat itu. Selain itu, batu-batu roh ini tampaknya cukup penting. Jadi kita tidak boleh melewatkannya karena kita benar-benar sedang duduk di atasnya. S menyatakan dengan nada yang tidak dapat disangkal. Tidak perlu dipikirkan lagi, sebagai istri pertama-mu, aku akan tetap bersamamu apapun yang terjadi. Oh, dan kau tidak bisa mengingkari janjimu untuk menjadi wakil pemimpin. Eva menyatakan. Dia terutama menekankan kata-kata, istri pertama, dan wakil pemimpin meskipun yang terakhir adalah kebohongan belaka, yang membuat S tersenyum kecut karena dia tahu Eva melakukannya untuk memprovokasi Alina. Dan dia berhasil saat ekspresi Alina berubah gelap setelah mendengar ini. Sambil menatap tajam ke arah Eva, dia berkata, aku juga akan bergabung apapun yang terjadi. Mengenai posisi istri pertama dan wakil pemimpin, hanya orang yang kompeten yang akan memegangnya. Kedua wanita yang bagaikan dewi itu saling melotot, dan terjadilah percikan api di udara. Ahem, mari kita bicarakan ini saat waktunya tiba. Untuk saat ini, kita harus bersikap sopan. Oh, dan Alina, aku juga ingin bertanya apakah kamu tahu tentang alam kultivasi negara hukum dan garis keturunan seperti apa yang kamu miliki. S mengganti topik pembicaraan sebelum keduanya menghancurkan ruang milik pencurinya yang berharga. Dia juga ingin tahu lebih banyak tentang garis keturunan Alina, terutama tentang gulungan giok itu. Alina dengan enggan memutuskan kontak mata dengan Eva dan menjawab, aku tidak mewarisi ingatan seperti iblis perempuan di sana. Tapi Star, maksudku pedang bintang bencana, yang baru saja kupanggil dengan nama pembawa garis keturunan Titan Surgawi. Mengenai wilayah hukum, kurasa mungkin ada beberapa informasi dalam gulungan giok yang baru saja kau berikan padaku. Karena saat benda itu memasuki kepalaku, aku bisa merasakan sesuatu yang asing di dalam kepalaku dan selama aku fokus padanya, aku seharusnya bisa memberitahumu apa yang ada di dalam. Dia menjawab dengan jujur sebelum melirik Eva lagi, yang juga tertarik dengan informasi ini dan berkata dengan dingin, itulah sebabnya jika kamu bisa meminta seseorang untuk meninggalkan rumahku untuk beberapa waktu sehingga aku bisa fokus pada hal itu. Itu akan sangat membantu. Siapa yang mau berada di tempat yang sama denganmu? Eva membalas sebelum S sempat berkata apa-apa lagi dan menghilang dari ruangan itu. Dia jelas tidak senang. S tidak dapat menahan senyum kecut karena dia tahu dia harus membujuk iblis itu nanti. Dia berkata kepada Alina, yang memiliki senyum kemenangan di wajahnya yang menawan, jangan terburu-buru, dan jika kamu butuh sesuatu, panggil saja namaku, dan aku akan ada untukmu. Aku akan melakukannya. Alina mengangguk pelan karena niat bertarung tak terlihat di matanya. Wah, sungguh drama yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka seorang Celestial Titan akan merendahkan diri begitu rendah hingga menikahi seorang bigamis. Suara Star yang mengejek kembali terngiang di kepala Alina, membuat Alina meringis. Diam, tidak ada yang meminta pendapatmu. Dia menegur dengan dingin. Hehehe, aku tidak mengutarakan pendapatku sejak awal, aku hanya menyatakan apa yang kulihat, sahut Star yang jelas-jelas menikmati reaksi Alina. Seolah-olah iblis betina itu tidak cukup.
Alina tidak tahu harus berkata apa lagi dan memutuskan untuk mengabaikan roh senjata yang eksentrik dan tidak sopan ini. Dia akan membalasnya begitu dia memiliki cukup kekuatan. Setelah berinteraksi dengan Eva dan Alina, S jelas dalam suasana hati yang baik, terutama karena Alina telah bangun, no.vel.b.in.com. S kemudian berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk menguji sesuatu. Saat berikutnya, Cirus tiba-tiba muncul di atas bahunya. Bab 1105 Batu Roh. S memanggil Cirus karena ia merasa Cirus tidak akan memicu kesengsaraan surgawi. Meskipun demikian, ia siap mengusirnya jika ia merasakan sesuatu karena ia tidak mampu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Akan tetapi, jika tidak terjadi apa-apa, maka ini berarti ia akan mempunyai kartu truf yang kuat yang tidak dibatasi seperti dirinya, dan ia tidak perlu bersikap pasif. Oh, di mana kita, kakak? Cirus bertanya dengan rasa ingin tahu dan sedikit kegembiraan saat mengamati bilik batu itu. Dia telah berada di bilik pencuri itu cukup lama, jadi keluar dari bilik itu membuat si kecil itu cukup bersemangat, terutama saat dia mengira S mengajaknya berburu makanan. S tidak menjawab dan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Ketika tidak ada hal yang luar biasa terjadi, dia mendesah lega, dan matanya berbinar gembira. Ini berarti dia tidak perlu khawatir Cirus akan memicu fenomena supranatural apapun. Pada saat ini, Cirus tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada S, tempat ini aneh. Udara terasa berat, dan ada sesuatu yang baru dan lebih nikmat di udara, dan aku sangat menyukainya di sini. S mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, apa maksudmu, si rakus kecil? Bodoh, kakak. Maksudku, aku sangat suka di sini. Seru Cirus sambil menatap S seolah-olah dia orang bodoh. Berani sekali, sekarang kau malah menyebutku bodoh. S menyipitkan matanya, membuat si kecil cepat-cepat mengusap kepala mungilnya dengan pipinya tanda sayang. Aku lupa apa yang kukatakan, dan aku sangat merindukanmu. S bahkan lebih terkejut melihat si kecil mencoba menjilatnya. Di mana kamu belajar bicara seperti itu? Hehe, aku sudah dewasa, dan bicara seperti ini sudah dewasa. Ungkapnya dengan bangga. Tidak, mereka tidak melakukannya, dan aku juga merindukanmu. S terkekeh karena dia tidak bisa marah pada penjilat kecil itu, dan dia bertanya dengan serius, baiklah, aku bisa mengerti kamu tidak bisa menjelaskannya. Katakan saja padaku apakah kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk membakar orang lain yang mencoba menyakiti kita. Tentu saja, siapa yang ingin kau bakar? Cirus bertanya dengan cepat karena kegirangan, rupanya, membakar barang adalah kegiatan favoritnya. Hah, aku anggap saja itu jawaban ya. S terkekeh karena sekarang dia sudah merasa tenang. Baiklah. Cirus juga mengangguk dengan serius seolah-olah dia mengerti apa yang dikatakan S sebelum kilatan kegembiraan melintas di matanya, kakak. Aku bisa merasakan udara yang nikmat ini menjadi lebih nikmat di arah ini. Ayo ke sana. S melihat ke arah yang baru saja ditunjuk Cirus dengan sayap kecilnya, dan dia terkejut saat melihat Cirus menunjuk ke arah celah tempat Kai memasuki tempat ini. Mungkinkah dia berbicara tentang batu roh ini? S merenung. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini daripada menunggu sistem selesai diperbarui. Lagi pula, sekarang dia bisa menggunakan Twilight Key dan Cirus juga ada di sini, dia tidak perlu takut pada para penambang. Selama dia tidak bertemu dengan para pengawas itu, tidak ada yang bisa menandinginya. Belum lagi, dia juga penasaran dengan batu-batu roh itu, novel.b.jen.com. S kemudian berjalan menuju celah itu dan perlahan berjalan menuju pintu masuk. Ketika dia sudah dekat dengan ujung lainnya, dia melihat cahaya redup, tetapi tidak ada suara apapun, semuanya sunyi senyap. Dia mengatakan bahwa dialah satu-satunya orang di bagian tambang ini. S mengingat kata-kata Kai. Begitu S dan Cirus muncul dari celah itu, mereka muncul di terowongan besar, dan dia terkejut melihat kristal hijau bersinar tumbuh dari dinding. Apakah itu batu roh? S bertanya-tanya sambil memandangi kristal-kristal itu. Sekarang setelah berada di tempat ini, ia akhirnya merasakan ki asing di udara, dan tubuh serta pikirannya tiba-tiba terasa segar. Makanan. Cirus langsung berteriak kegirangan saat matanya terpaku pada kristal tersebut.
Komentar kecil ini sudah cukup bagi Es untuk mengonfirmasi dugaannya dan dia berjalan menuju lemari kristal sementara bagian lainnya tampak disegel oleh batu. Mereka jatuh ketika Kai menemukan jalan yang mengarah ke tempat dia menemukan Es. Es menyentuh kristal yang bersinar itu, dan terasa hangat. Kemudian dia mencoba menariknya hanya dengan kekuatan fisiknya. Retakan. Dengan retakan kecil, ia dengan mudah keluar dari dinding, meninggalkan kuburan, dan Es sedikit terkejut. Bukankah dia mengatakan bahwa dibutuhkan Ki untuk menambangnya, tetapi aku dengan mudah menariknya keluar. Es menggenggam batu roh seukuran telur itu dan mengerutkan kening. Aku bisa merasakan Ki asing itu, yang seharusnya adalah Ki roh, tetapi aku tidak bisa menyerapnya ke dalam tubuhku. Mungkin aturan yang sama seperti batu Ki juga berlaku di sini. Aku perlu mengubahnya terlebih dahulu. Berikan padaku, kata Cirus tiba-tiba, matanya dipenuhi rasa lapar. Karena Es tidak dapat menggunakannya, ia memutuskan untuk memberikannya kepada Cirus dan melihat apa yang akan ia lakukan dengannya. Saat Cirus melihat gerakan Es, ia segera membuka paruhnya yang kecil, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang kuat menyelimuti batu roh di tangan Es. Saat berikutnya, kabut hijau tiba-tiba mulai keluar dari batu roh dan mengalir ke mulut Cirus. Sedetik kemudian, tidak ada kabut lagi, dan kristal yang bersinar itu kehilangan kilaunya. Sesaat kemudian, kristal itu berubah menjadi debu tepat di tangan Es. Hanya itu, Es bertanya-tanya sambil memandang Cirus, yang tampak menikmati apapun yang baru saja diserapnya. Itu tidak cukup, Cirus tiba-tiba bergumam. Pada saat ini, tubuh si kecil tiba-tiba tersentak, dan dia langsung berbalik karena gelisah. Apa ini? Es menjadi waspada karena tindakan ini cukup aneh. Cirus melihat bagian terowongan yang terhalang dan berkata, sekarang aku bisa merasakan sesuatu yang lebih nikmat di arah itu. Aneh sekali. Es pun menoleh ke arah bagian yang terhalang itu lalu menatap Cirus dengan tatapan serius, sebab ia tahu kalau Cirus memang sangat ahli dalam hal mencari harta karun dan selama ini ia tidak pernah salah. Es langsung mengambil keputusan, kalau begitu, ayo kita pergi ke arah ini. Bab 1106 Rahasia Terungkap. 1. Setelah Es memutuskan untuk mengikuti arah yang ditunjukkan Cirus, ia hanya menggunakan ki senjanya untuk menyingkirkan puing-puing dari jalan, dan terowongan di depan pun terbuka. Namun, ia memblokirnya lagi hanya untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Namun, setelah setengah jam memasuki terowongan, dua pria parubaya dengan tubuh kekar dan maskulin memasuki terowongan dari sisi lain, dan yang mengikuti di belakang mereka tidak lain adalah Kai. Lebih jauh lagi, tidak seperti Kai, yang mengenakan jubah abu-abu, mereka mengenakan jubah putih bersih, mereka jelas bukan penambang. Apakah kau berkata jujur, Kai kecil? Salah satu pria berkulit coklat bertanya dengan tegas. Ya, Lord Loni, seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, ketika aku sedang menambang batu roh, tembok itu tiba-tiba runtuh, dan itulah yang menyebabkan getaran tiba-tiba. Tapi kau tidak perlu datang sendiri. Aku bisa saja menyingkirkan puing-puing itu sendiri dan melanjutkan penambangan, kata Kai dengan gelisah sambil menyembunyikan kekhawatirannya. Loni senior ini tidak lain adalah manajer bagian selatan tambang Spirit Stone. Ketika Kai keluar dari ruang rahasia setelah mendapatkan keuntungan dari Es, hal pertama yang dia lakukan adalah melaporkan blokade di terowongan ini. Ia tahu jika ia menyembunyikannya, ia tidak akan bisa menjelaskan keterlambatan pengirimannya, dan ia tahu beberapa penambang di dekatnya telah mendengar getaran yang disebabkan oleh kemunculan tiba-tiba ruang rahasia itu. Jika orang lain melaporkannya, dia akan mendapat masalah besar, dan mereka juga akan mengirim orang ke sini untuk menyelidikinya. Jadi, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri agar tidak ada orang lain yang datang ke sini, dan dia juga akan dapat melindungi rahasia ruang rahasia itu, yang diperintahkan Es kepadanya. Namun, Kai tidak pernah menyangka kalau manajer yang biasanya pemalas ini tiba-tiba jadi tertarik dengan acara ini dan secara pribadi memutuskan datang ke sini untuk mengecek keabsahan klaimnya alih-alih asal mengirim salah satu anak buahnya. Sekarang, rahasia yang seharusnya ia jaga selama 2 bulan hampir terbongkar dalam waktu setengah jam. Meskipun Kai tahu Es kuat, ia tidak akan senang setelah mengetahui bahwa Es gagal melakukan tugas sederhana ini karena kebodohannya sendiri. Bersikaplah baik,
Dasar bocah tak berguna. Beraninya kau memberi saran pada Lord Lonnie. Aku mulai curiga kau hanya berbohong dan ingin mengendurkan pekerjaanmu. Pria lain dengan rambut tebal itu mencaci maki Kai dengan dingin. Mata Kai berkilat penuh kebencian karena ia tahu mengapa pria ini menentangnya seperti ini. Pria ini, yang merupakan manajer junior di bawah Lonnie, juga merupakan antek dari disiplin kota luar yang sama yang mengirimnya menjadi penambang, dan pria ini sengaja mempersulitnya. Aku tidak akan pernah. Cukup. Sebelum Kai sempat membalas, Lonnie memotongnya dan melotot ke arahnya. Kuota tambang Southern Spirit Stone kita tidak bisa ditunda tanpa alasan yang jelas. Jadi, aku perlu memverifikasinya sendiri sebelum melapor ke manajemen kota. Kecuali jika kamu memang sengaja menyebabkan ini, kamu tidak perlu khawatir. Dia mengatakan ini sambil menatap ekspresi Kai dalam-dalam seolah ingin melihat reaksinya. Kai merasa hatinya hancur, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan matanya yang gemetar. Dia mengangguk, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bagus, kalau begitu tutup mulutmu. Lonnie berkata dengan dingin, dan lelaki satunya hanya mendengus jijik, melihat Kai dengan malu-malu mundur. Tak lama kemudian, ketiganya mencapai terowongan tempat puing-puing menghalangi jalan lebih jauh, dan jantung Kai mengancam akan meledak dari dadanya. Namun, ia tahu ini tak terelakkan lagi dan hanya berharap, tuannya, akan memaafkannya. Lonnie melihat ke arah puing-puing dan mengerutkan kening sebelum matanya tiba-tiba jatuh ke celah di dinding. Dia terkejut sebelum dia menyipitkan matanya dengan berbahaya dan melihat ke arah Kai. Apa itu? Sial, bagaimana mungkin kau tidak menyadari retakan itu? Kai mengumpat dirinya sendiri sebelum menjawab dengan cepat, aku tidak tahu, Lord Lonnie. Ketika tembok itu runtuh, aku hampir terkubur di bawah reruntuhan, jadi aku segera kembali untuk melaporkannya kepadamu dalam kepanikanku. Aku tidak menyelidiki tempat itu secara menyeluruh. Benarkah? Lonnie jelas tidak mempercayainya. Ia menatap pria itu dan memerintahkan, pergi dan periksa apa itu. Little Kai akan menunjukkan jalannya. Kau mendengarnya. Sekarang, tunjukkan jalannya. Pria berjanggut itu segera menoleh ke arah Kai, yang merasa seolah-olah dunianya sedang runtuh. Pada akhirnya, Kai tidak punya pilihan selain terus maju karena dia tidak cukup kuat untuk melawan salah satu dari mereka, dan dia benar-benar membenci dirinya sendiri karenanya. Nov L.B. Jen. Ia bersumpah bahwa jika Es mengampuni ketidakmampuannya ini, ia akan berkultivasi dengan tekun, bahkan jika itu berarti menghancurkan tubuhnya. Setidaknya, ia tidak perlu menderita seperti ini. Apa-apaan tempat ini? Komentar lelaki berjanggut itu kaget saat memasuki ruang rahasia itu, sedangkan Kai semakin terkejut karena Es tidak terlihat dimanapun. Tuan sudah pergi, pikir Kai, dan dia pun merasa sangat lega karena ini artinya Es tidak akan ketahuan oleh mereka atau marah padanya. Namun, ada kemungkinan lain bahwa Es baru saja merasakan kehadiran mereka dan pergi. Jika dia memang ahli dalam hal tersembunyi, tidak akan jadi masalah besar baginya untuk keluar dari tempat ini, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Meskipun demikian, ini juga berarti dia mungkin tidak akan pernah melihat Es lagi. Lord Lonnie, silakan kemari, Anda pasti ingin melihat ini. Pria berjanggut itu sama sekali mengabaikan Kai yang kebingungan dan berseru dengan keras. Kemudian, Lonnie juga muncul, dan dia sama terkejutnya dengan pria berjanggut itu ketika dia melihat ukiran samar dan altar di tengah ruangan ini. Mungkinkah ada warisan kuno atau semacam harta karun tersembunyi di sini? Saat pikiran ini muncul di kepala Lonnie, keserakahan muncul di matanya saat dia melihat ke arah pria berjanggut dan Kai, dan niat membunuh samar keluar darinya. Bab 1107 Rahasia Terungkap. 2. Jantung Lonnie berdebar kencang karena keserakahan hanya dengan memikirkan kemungkinan menemukan warisan kuno atau harta karun yang dapat mengubah nasibnya selamanya. Yang lebih penting, ia harus memastikan tidak seorang pun mengetahui hal ini, tidak seorang pun. Novel.in.com. Namun, terlepas dari pikirannya yang serakah, dia tidak mengambil tindakan terhadap Kai atau pria berjanggut itu. Pertama, dia tidak sepenuhnya yakin apakah tempat ini memiliki jebakan tersembunyi atau bahaya lainnya, jadi keduanya sangat cocok untuk membuka jalan baginya. Begitu dia memastikan tidak ada yang salah,
dia tidak akan ragu untuk menyerang. Kai, pergilah dan naiklah ke altar dan lihat apakah ada sesuatu yang aneh. Fime, kau carilah sesuatu yang aneh di seluruh ruangan. Loni memerintahkan dengan dingin, karena dia tidak berniat menyentuh apapun karena dia sudah meminta orang lain untuk melakukannya. Terlebih lagi, dia tidak khawatir orang-orang itu akan melarikan diri atau menyerangnya begitu mereka menemukan sesuatu karena dia adalah seorang kultivator alam manifestasi jiwa Ki Puncak, sementara pria berjanggut, Fime, adalah seorang kultivator jiwa Ki, dan Kai bahkan tidak layak disebut. Dia hanya membusuk di tambang-tambang ini karena dia telah kehabisan bakatnya, dan dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mendapatkan metode kultivasi untuk alam ke-7 dan ke-8. Itulah sebabnya dia sudah mencoba mendekati para pengikut kota luar yang berbakat hanya untuk mendapat kesempatan terbang tinggi dengan bantuan mereka, dan ini juga merupakan salah satu alasan mengapa dia memperlakukan Fime dengan cukup baik karena koneksi Fime dengan pengikut kota luar dan selalu berpaling setiap kali dia membuat marah Kai dan bahkan menolongnya dalam beberapa kesempatan. Namun, sekarang, jika tempat ini memiliki harta karun atau warisan yang tersembunyi, ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun, dan ia akhirnya bisa menjadi orang besar yang selalu diimpikannya. Kai jelas merasakan perubahan suasana di sekitar Loni, dan dia hampir mengira sedang melihat dirinya sendiri. Dia bereaksi seperti Loni ketika menemukan tempat ini. Dalam hatinya, dia tahu segalanya tidak akan berakhir baik, dan dia mulai berkeringat deras. Fime juga menemukan beberapa petunjuk, dan hatinya menjadi dingin. Dia bukan orang bodoh, dan dia langsung mulai menghibur dirinya sendiri dengan harapan palsu bahwa Loni tidak akan melakukan apapun padanya karena tuan muda itu. Meskipun demikian, kini mereka berdua tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Loni karena Loni memegang kendali penuh. Kai terlambat naik ke altar, di mana ia menemukan Es tak sadarkan diri. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memeriksanya dengan saksama, yang sebelumnya tak sempat ia lakukan. Namun, rune-rune tua itu merupakan misteri baginya, dan altar itu tampak seperti barang antik, tak ada yang luar biasa tentangnya. Sebelumnya, dia juga tahu bahwa altar ini adalah harta karun, tetapi tidak berani menunjukkannya kepada Es karena dia mungkin menyinggungnya. Namun, sekarang, dia mulai bertanya-tanya apakah ini hanya tempat tidur yang dibuat tuannya untuk tidur. Di sisi lain, Fime dengan hati-hati memanjat dinding ruangan itu, dan dia juga tidak menemukan apapun, tidak ada mekanisme tersembunyi atau kompartemen rahasia. Jika memang ada hal seperti itu di sana, bukan gilirannya untuk menemukannya. Ketika Loni melihat altar, dia tidak bereaksi terhadap Kai, dan Fime tidak menemukan apapun. Ekspresinya mulai berubah buruk, dan dia mulai sedikit panik. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk bertindak dan mulai mencari sendiri. Namun, semakin dia mencari, semakin muram ekspresinya, karena dia tidak menemukan apapun, dan dia tampak panik saat menyadari benar-benar tidak ada apapun di sana. Bagaimana ini mungkin? Gumamnya panik sementara Kai dan Fime berdiri diam di samping dan memperhatikan Loni dengan ekspresi serius karena mereka tahu keadaan tidak terlihat baik. Pada saat itu, Loni tiba-tiba tersadar. Tunggu. Dia pernah ke sini sebelumnya. Seketika, ia menoleh ke arah Kai, dan Kai merasakan tekanan yang menyesakkan tiba-tiba menguncinya saat ia merasakan kehadiran kematian. Mata Loni berbinar-binar dengan niat membunuh saat dia bertanya dengan dingin, "Kau pernah ke sini sebelumnya, bukan? Dan kau juga mengambil apapun yang ada di sini sebelum kau melaporkannya kembali. Itulah sebabnya kau bersikeras akan mengurusnya, kan? Kamu takut kalau kamu gagal memenuhi kuota, ada yang akan menyelidiki tempat ini, lalu apapun yang kamu ambil dari sini akan terbongkar." Semakin banyak Loni berbicara, semakin kejam ekspresinya, membuat Kai pucat karena ketakutan karena dia tahu keadaannya akan buruk. "Aku akan memberimu kesempatan. Selama kau menyerahkan apapun yang kau ambil, aku akan membiarkanmu hidup." Loni berkata tanpa emosi, tetapi auranya menjadi semakin kuat. Aku tidak mengambil apapun. Silakan geledah aku, jika kau mau, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memasuki tempat ini bersama kalian berdua. Tolong percayalah padaku, aku tidak punya alasan untuk berbohong.
Kai berbicara sambil gemetar di bawah tekanan Loni. Ekspresi Loni menjadi semakin muram saat mendengar kata-kata Kai. Dia tidak ingin mendengar kata-kata itu secara langsung, tetapi bukan berarti dia tidak punya cara untuk memastikannya. Geledah dia, perintahnya kepada Fime. Fime tidak ragu-ragu dan mulai mencari Kai karena dia takut Loni akan menyerangnya jika dia tidak menemukan apapun. Kai tidak melawan dan membiarkan Fime mencari sebanyak yang dia mau karena dia sudah menyembunyikan cincin penyimpanan yang diberikan Es sebelum pergi melaporkan kejadian tersebut. Dia berharap Loni akan menyerah begitu dia tidak menemukan apapun, tetapi dia telah meremehkan keserakahan manusia. Tidak ada apa-apa padanya, tuanku, kata Fime, wajahnya tampak frustrasi dan agak panik. Ekspresi Loni hampir gelap gulita, dan matanya merah. Pada saat ini, urat-urat di pelipisnya mulai menonjol, tetapi dia tidak mau mengakui kenyataan ini. Lalu tiba-tiba, ekspresinya berubah sangat kejam saat dia menatap Kai dan berkata, karena tidak ada apa-apa pada dirimu, ini tidak berarti kau tidak bisa menyembunyikannya di tempat lain. Namun, itu tidak berarti kau tidak bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Biarkan aku melakukan pencarian jiwa padamu, dan aku akan melihat sendiri apakah kau mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kai langsung mundur selangkah karena ia tahu apa artinya menjalani pencarian jiwa. Jika ia tidak berubah menjadi sayur, pikirannya akan hancur total, dan ia tidak akan bisa berkultivasi lagi. Lebih jauh lagi, Loni mungkin juga akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini, tetapi dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, Kai berlari menuju celah yang mengarah ke tambang karena dia dan Fime berdiri sangat dekat dengannya. Melihat Kai berusaha melarikan diri, Loni mendengus dengan nada menghina, seolah-olah sedang melihat seekor semut yang berusaha melepaskan diri dari manusia. Tidak ada tempat untuk lari, Kai kecil. Bab 1108 satu-satunya solusi. Kai berlari, namun, langkahnya lambat seperti siput karena seluruh tekanan kultivasi Loni tertuju padanya. Dia pucat pasi, dan air mata panas mengalir dari matanya yang merah. Meski tahu bahwa itu adalah akhir dari jalannya, dia tetap ingin berlari. Setidaknya, dia ingin mencapai tempat di mana dia menyembunyikan cincin penyimpanan karena hanya ada sedikit jimat pelindung yang diberikan Es kepadanya. Akan tetapi, dengan seorang kultivator alam manifestasi Ki yang terkunci pada seorang kultivator sungai Ki seperti dia, hampir mustahil untuk melepaskan diri kecuali terjadi keajaiban, yang juga mustahil. Berhentilah meronta. Aku berjanji akan membuatnya tidak terlalu menyakitkan, dan selama kau berkata jujur, aku berjanji akan memberikan sejumlah kompensasi kepada keluargamu. Suara dingin Loni, yang terdengar seperti malaikat maut, terngiang di telinga Kai, dan seluruh tubuhnya menggigil karena dia tahu Loni ada tepat di belakangnya. Kenapa? Kenapa aku harus mati tepat saat keberuntunganku membaik? Kenapa ini terjadi? Pikir Kai saat ia merasakan sesak dan dingin di sekujur tubuhnya seperti ia terlempar dari tebing dan segera menemui ajalnya. Namun, dia sama sekali tidak rela, dan dia tidak ingin mati seperti ini di tambang-tambang ini, tanpa makna atau sebelum mencapai apapun. Dia teringat orang-orang terkasih yang ditinggalkannya di desa yang mengandalkannya untuk mengubah situasi mereka, dan dia ingin membalas mereka karena telah memberinya segalanya dan bahkan kesempatan untuk bergabung dengan kota aliansi sekte. Pada saat itu, Kai langsung mengambil keputusan, dan tepat saat Loni hendak meletakkan tangannya di kepala Kai, dia berteriak, berhenti. Aku akan memberimu harta karun itu. Tangan Loni langsung berhenti dan bahkan sedikit gemetar. Matanya terbuka lebar karena terkejut sebelum senyum panik yang dipenuhi keserakahan muncul di wajahnya. Jadi, kau yang mengambil harta karun itu, iya. Loni mencibir dingin, tetapi kegembiraan dalam suaranya sulit disembunyikan. Bahkan, dia sedikit gemetar karena kegembiraan. Di mana itu? Selama kau menyerahkannya, aku berjanji akan mengampuni nyawamu. Bahkan Fime terkejut saat itu dan tidak bisa menahan rasa kasihan pada Kai. Namun, sesaat kemudian senyum sinis muncul di wajahnya. Dia merasa sangat senang dengan kemalangan Kai dan bahkan lega karena Kai tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan harta karun itu, atau itu akan menjadi bencana besar baginya dan tuan mudanya. Kai juga merasa sedikit lega saat mengetahui Loni telah berhenti,
tetapi dia tidak akan membocorkannya, dan dia tidak mempercayai satu pun perkataan Loni. Pertama-tama, aku butuh jaminan penuh bahwa kau tidak akan membunuhku begitu kau mendapatkan harta karun itu. Ucapnya dengan ekspresi pucat. Apa kau pikir kau bisa bernegosiasi denganku? Aku bisa melakukan pencarian jiwa dan tetap mendapatkan harta karun itu. Sepertinya kau tidak ingin hidup. Loni mencibir dingin tanpa mengalah sedikit pun pada permintaan Kai. Namun, Kai sudah memikirkan kemungkinan ini dan berbalik. Matanya berbinar penuh tekad, dan dia berkata sambil menatap Loni yang sudah meninggal di matanya, "Baiklah, silakan, ambil kesempatanmu. Aku pernah mendengar kata-kata pencarian jiwa. Mari kita lihat apakah kau bisa mendapatkan kenangan spesifik di mana aku menyembunyikan harta karun itu atau sebelum pikiranku hancur." Loni terkejut. Ia bisa melihat kegilaan di mata Kai, dan ia tidak lagi tampak seperti orang yang takut mati. Hal ini membuatnya akhirnya ragu karena ia tahu kata-kata Kai tidak kosong. Bagaimanapun, pencarian jati diri tidaklah sempurna, dan jumlah memoar yang bisa didapatkan seseorang dari orang lain bergantung pada kekuatan pikiran korban dan kemampuan pencari. Loni bukanlah seorang penanam jiwa, begitu pula Kai, jadi dia tahu dia mungkin akan menghancurkan pikiran Kai sebelum dia bisa mendapatkan memoar yang diinginkannya. No. B. Jen.com. Loni tidak mau mengambil risiko seperti itu, terutama setelah harapannya kembali muncul. Ia lebih baik menyelamatkan Kai, dan Kai bertaruh pada fakta ini. Ia ingin memanfaatkan keserakahan Loni untuk melawannya, dan ia tahu jika ia yang menggantikan Loni, ia juga akan ragu karena mereka adalah tipe orang yang sama. Terlebih lagi, sama seperti Kai, Loni sekarang juga takut kalau ada orang lain yang mengetahui tempat ini, dan kalau itu sampai terjadi, dia akan berada dalam situasi yang sama dengan Kai, terutama kalau sampai orang-orang dari pemerintah kota mengetahuinya. Terakhir, tidak seperti Kai, dia bisa meninggalkan kota aliansi sekte, jadi dia ingin mendapatkan harta karun itu dan kemudian melarikan diri dari sana. Apa yang kau inginkan? Loni akhirnya berbicara sambil menggertakkan giginya karena dia sudah mengambil keputusan. Kai akhirnya menemukan cahaya dalam kegelapan dan segera berkata, "Kontrak jiwa. Ayo tanda tangani kontrak jiwa, aku tahu kau memilikinya. Aku akan menuntunmu ke tempat harta karun itu berada, dan sebagai balasannya, kau tidak akan melakukan apapun padaku atau bersekongkol melawanku. Terakhir, kau harus membunuh orang itu di sana sekarang juga karena kita berdua tidak ingin ada masalah, kan?" Loni tidak terkejut dengan permintaan Kai karena, berdasarkan reaksi awalnya, ia tahu Kai bukan orang bodoh. Ekspresi Fime menjadi pucat, karena ekspresi sombongnya tidak terlihat. "Tidak, Lord Loni, kau tidak bisa mempercayai bajingan ini. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu." Fime langsung berteriak keras, karena dia benar-benar mulai takut sekarang. Lagi pula, dia telah melihat betapa serakahnya Loni, dan Kai menggunakan keserakahannya untuk melawannya. Kau bilang dia bisa menipuku." Loni menatap Fime dengan dingin, tekanannya kini tertuju pada Fime, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Dia memang sudah berencana membunuh Fime, jadi permintaan Kai hanya sejalan dengan permintaannya. Fime mulai gemetar dan langsung berlutut, dan air mata mulai mengalir di matanya saat dia dengan cepat mulai bersujud, "Tolong, jangan membunuh. Aku juga akan menandatangani kontrak jiwa. Sebenarnya, jika kau membunuhku, Tuan Muda Wallace akan menyelidiki masalah ini, dia tidak akan membiarkanmu." Ledakan. Sebelum Fime dapat menyelesaikan ancamannya, dia tiba-tiba berteriak sebelum kepalanya terpental seperti semangka, dan tubuhnya yang dingin dan tanpa kepala tergeletak di sana sementara pancuran darah menyembur dari lehernya yang tanpa kepala, mewarnai lantai menjadi merah tua. Kai menggigil karena merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakangnya saat melihat pemandangan mengerikan bagaimana Loni membunuh Fime dengan mudah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Loni dengan takut dan gentar. Dia akhirnya mengerti jika Loni ingin membunuhnya, itu sangat mudah, dan dia hanya hidup karena Loni membutuhkan informasi darinya. Menurutmu aku akan takut pada anjing pesuruh?" Loni mendengus sebelum akhirnya menatap Kai dan tersenyum dingin. "Sekarang, Kai kecil, mari kita tanda tangani kontrak jiwa,
dan jangan coba-coba menguji kesabaranku atau mempermainkanku, atau kematianmu akan jauh, jauh lebih menyakitkan. Bab 1109 Ascender baru. Lonnie tidak menunggu lama. Dia segera mengeluarkan kontrak jiwa dari cincin penyimpanannya, menuliskan kontrak tersebut, dan memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Kai. Meskipun dia mengambil risiko besar dengan membiarkan Kai pergi hidup-hidup, dia juga punya rencana rahasia yang akan memastikan bahwa Kai akan mati setelah dia melarikan diri dengan harta karun itu. Karena dia tidak bisa membunuhnya, bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Begitu tempat ini terungkap ke manajemen kota, mereka langsung menemukan Kai. Karena Kai bisa menjawab karena kontrak jiwa, dia akan mati dengan pencarian jiwa atau hanya dengan membuka mulutnya. Bahkan jika ada yang tahu tentang dia yang mengambil harta karun itu, dia sudah lama pergi, dan dia memastikan bahwa Kai akan melindungi rahasia ini selama dia bisa untuk membeli cukup waktu untuk pelariannya. Kai menggigit bibirnya sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Ia merasa sesak hanya dengan memikirkan bagaimana keadaan berubah baik dari buruk baginya. Meskipun ia berhasil menyelamatkan hidupnya, ia tahu itu hanya sementara. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Lonnie. Tanda tangan ini. Lonnie dengan tenang memberinya kontrak jiwa, dan nadanya tak terbantahkan. Dia jelas tidak akan mengubah apapun pada kontrak jiwa itu. Kai menerima kontrak itu dengan sangat enggan. Ketika dia membaca klausulnya, hatinya hancur karena kontrak itu sangat keras baginya. Bahkan ada syarat bahwa dia tidak boleh meninggalkan kota aliansi sekte selama 10 tahun apapun yang terjadi, dan dia harus melindungi rahasia ini sebaik-baiknya. Artinya, kalaupun dia mendapat kesempatan, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kota aliansi sekte selama 10 tahun. Itu artinya dia akan hancur begitu tempat ini ditemukan. Set. Tepat pada saat ini, ketika Kai hendak menyerah pada nasibnya, sebuah dengungan tajam tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, dan baik Lonnie maupun Kai langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Mereka berdua terperangah dan terkejut saat melihat dengungan itu tidak lain berasal dari altar statis. Entah mengapa, rune di altar mulai menyala, dan aura yang kuat tiba-tiba terlepas seperti gelombang pasang yang menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya keemasan tiba-tiba mulai mekar dari tengah. Apa-apaan ini? Lonnie terkejut luar biasa saat matanya terpaku pada altar yang bersinar terang. Dia pikir itu hanya barang antik kuno yang sama sekali tidak berguna sekarang atau itu adalah tempat penyimpanan harta karun. Tetapi sekarang, altar itu tiba-tiba menjadi aktif, dan aura yang keluar darinya membuat jantungnya berdebar-debar karena gelisah. Kai juga terkejut karena secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkinkah itu Tuan? Apakah dia akan kembali untuk menolongku? Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang karena harapan dan kegembiraan karena dia tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa altar bereaksi seperti ini. Apakah ini yang kau lakukan? Lonnie melotot ke arah Kai, namun melihat wajah terkejutnya, ia segera menepis pikiran itu karena ia tahu jika Kai memiliki kartu truf seperti itu, ia tidak akan terpojok tanpa menggunakannya. Apakah ini harta karun tersembunyi lainnya? Lonnie tiba-tiba mempertimbangkan kemungkinan ini, dan matanya berbinar karena keserakahan. Dia pikir keberuntungannya terlalu baik hari ini. Namun, Kai tidak menjawab dan hanya mengejek diam-diam, jika itu tuanku, maka kau akan mati. Pada saat ini, gelombang kejut yang kuat tiba-tiba terlepas dari altar, mengirimkan getaran besar ke seluruh tambang. Jauh lebih kuat daripada yang disebabkan es, tetapi ruangan itu masih bertahan tanpa runtuh. Kai dan Lonnie terlempar dan menabrak dinding. Kai langsung memuntahkan darah, dan kulitnya menjadi pucat sementara aliran darah juga menetes dari sudut bibir Lonnie. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai memudar, dan 3 siluet muncul di atas altar. Ekspresi Lonnie akhirnya berubah karena itu bukan yang diharapkannya. Mereka tidak tampak seperti harta karun yang tiada taraf baginya, dan bahkan Kai pun terkejut. Ketika cahaya itu menghilang, 3 sosok terlihat. Salah satu dari mereka tampak seperti pengemis, dengan wajah tersembunyi di balik rambut gimbalnya, dan dadanya seperti beruang. Namun, 2 orang lainnya benar-benar berbeda. Salah satunya adalah seorang pria tinggi dan tampan dengan jubah putih dan tubuh ramping.
Penampilannya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak wajar. Matanya berwarna emas, memancarkan aura tajam dan heroik, sementara rambut emasnya yang panjang, seperti serat emas, tersampir di bahunya yang lebar. Ada simbol emas di dahinya, yang tampak seperti timbangan keadilan. Orang terakhir adalah seorang wanita cantik dengan gaun putih dan topeng putih yang menyembunyikan wajahnya. Sosoknya yang seperti jam pasir sangat menggoda dan sempurna, dan matanya yang berwarna biru laut tampak tenang dan acuh tak acuh. Rambut hitam panjangnya ditata dalam sanggul tinggi, dan seikat rambut dijatuhkan di sisi kiri topengnya. Pengemis itu tampak sama sekali tidak peduli dengan kehadiran Kai dan Loni yang tercengang, berbicara dengan dingin dalam bahasa yang tidak dimengerti Kai dan Loni. Pencuri surga seharusnya sudah naik ke tempat ini sekitar setahun yang lalu. Sekarang setelah aku membawamu ke sini dengan selamat, misi hidupmu akan dimulai, dan aku tidak akan berada di sana untuk membantumu. Ingat, hanya dengan menyelesaikan misi ini kamu dapat menikmati hidupmu dengan bebas. Kegagalan berarti kematian. Aku mendoakanmu semoga beruntung, katanya, dan saat berikutnya, sosoknya menghilang ke udara tipis seperti hantu, seolah-olah dia belum pernah ke sana sebelumnya. Ekspresi pria tampan itu berubah serius, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum menatap wanita yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sedikit rasa sakit melintas di matanya. Bagaimana perasaanmu, Emi? Wanita bertopeng bernama Emi melirik ke arah pria itu, dan sedikit ketidakpastian melintas di matanya. Aku tidak ingat apapun, suaranya merdu dan juga mengandung kerinduan akan sesuatu. Jangan khawatir, seperti yang kukatakan sebelumnya, kita adalah suami istri, dan kau mengalami kecelakaan mengerikan yang menyebabkanmu kehilangan ingatan. Aku akan menjelaskan semuanya padamu dan menjagamu tetap aman selama aku hidup. Pria itu berkata dengan nada lembut, dan matanya dipenuhi dengan cinta, tetapi ada juga rasa bersalah yang tersembunyi di dalam dirinya. Emi tidak bereaksi banyak terhadap hal ini seolah-olah dia sudah pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi kebingungan di matanya semakin kuat. Namun, dia mengangguk tanda mengerti tanpa mengatakan apapun. Pria itu mendesah, melihat kurangnya reaksi wanita itu, dan tak dapat menahan rasa sakitnya yang semakin bertambah ketika teringat masa lalu wanita itu yang ceria dan heroik. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk melakukannya perlahan dan akhirnya menatap Loni dan Kei, yang pucat karena ketakutan. Mereka langsung menggigil saat mata emas pria itu menatap mereka, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terekspos kepadanya. Jantung Loni berdebar kencang karena gentar. Ia dapat merasakan bahwa orang-orang yang mendengarkan omong kosong ini tidak boleh diganggu, dan ia tidak tahu mengapa keadaan tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada saat ini, simbol emas keadilan pada glabella pria itu tiba-tiba berkilauan, dan dia menyipitkan matanya. Dia berkata dengan dingin dalam bahasa umum yang dipahami Kai dan Loni. Saya merasakan ketidakadilan. Bab 1110 Nektar Roh. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di ruang rahasia itu, Es berdiri di tepi sebuah gua terbuka dengan bebatuan cair di tepinya. Setelah mengikuti petunjuk Cirus, ia menemui jalan buntu di terowongan itu. Namun, si kecil itu hanya menyemburkan apinya dan meleleh, membuka jalan baginya yang mungkin akan membutuhkan waktu ratusan tahun bagi penambang seperti Kai untuk membukanya. Lebih jauh, Es menemukan bahwa batu roh tidak akan terbakar menjadi abu oleh api roh Cirus, sebaliknya, mereka menjadi lebih halus menjadi manik-manik kecil dan jatuh ke lantai. Terlebih lagi, batu roh yang dimurnikan ini tampaknya membawa lebih banyak ki, jadi Es tidak ragu untuk mengumpulkan semuanya sementara si kecil tampaknya lebih fokus pada apapun yang dirasakannya. Maka, mereka pun sampai di tempat ini, dan Es terkejut saat melihat apa yang ada di sisi lain. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah sebuah gua besar yang dipenuhi bongkahan batu roh yang bersinar, bahkan lebih tinggi dari tinggi Es. Namun yang menarik perhatiannya adalah kolam kecil di tengah gua ini. Kolam itu dipenuhi cairan zamrud murni, dan ki yang sangat padat memenuhi tempat itu. Es bisa merasakan sesuatu yang asing bergerak saat ia menghirup udara yang dipenuhi spirit ki ini. Itu dia, seru Cirus kegirangan saat dia menatap ke arah kolam cairan zamrud itu dengan tatapan penuh nafsu,
nyaris tak mampu menahan keinginannya untuk terbang di atasnya. Es tahu ini pasti semacam harta karun alam karena letaknya sangat dalam di tambang batu roh, dia tidak menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini setelah terbangun. Dia juga senang telah membiarkan Cirrus keluar. Nov L.B. Jen. Kau benar-benar awal keberuntunganku, bocah kecil. Es memuji, dan dia juga gembira. Dia berkata, seperti biasa, kau akan mengambil setengah dari apa yang kau temukan, dan setengahnya akan kuberikan padaku. Baiklah, Cirrus langsung setuju tanpa ragu. Es mengangguk puas sebelum menuju ke kolam. Semakin dekat, jantungnya semakin berdebar dan tubuhnya terasa segar kembali. Dia benar-benar ingin tahu cairan apa ini, tetapi sistemnya tidak berfungsi, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya sekarang. Meskipun demikian, Es berencana untuk mengumpulkannya, dan dia memutuskan untuk menggunakannya sepenuhnya hanya saat sistemnya aktif. Jika tidak, ada kemungkinan dia akan menyia-nyiakannya dengan menggunakannya dengan cara yang salah. Bolehkah aku memakannya sekarang? Tanya Cirrus, tubuhnya gemetar karena gelisah. Tunggu, dasar rakus kecil, biar aku ambil bagianku dulu, baru kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Es terkekeh dan berkata pada Cirrus, sementara itu, kenapa kau tidak membuat dirimu berguna dan memurnikan batu-batu roh itu dengan api rohmu menjadi manik-manik itu untukku? Kita tidak bisa meninggalkannya untuk orang lain karena kita sudah menemukannya. Setelah mengetahui bahwa api roh memiliki efek aneh pada batu roh dan batu itu selalu berubah menjadi manik-manik, dia punya firasat bahwa mungkin ada semacam rahasia pada batu roh yang hanya diketahui oleh para kultivator kondisi hukum, dan mengubahnya menjadi manik-manik mungkin merupakan cara yang tepat untuk memanfaatkannya. Cirrus mengangguk dengan enggan sebelum ia terbang menuju bongkahan batu roh yang besar dan mulai bekerja. Sejujurnya, Cirrus tidak perlu banyak usaha untuk memurnikannya. Es mengangguk puas melihat Cirrus patuh. Lalu pandangannya akhirnya tertuju pada kolam yang berdiameter 30 meter, tetapi dia tidak bisa melihat dasarnya. Namun, itu tidak menjadi masalah karena Es mengeluarkan botol penyimpanan dan menuangkan kis senjanya ke dalamnya, daya isap yang kuat mengunci kolam. Cairan tenang di kolam itu tiba-tiba teraduk dan mulai mengalir ke mulut botol kecil yang terbuka itu. Akan tetapi, saat cairan zamrud itu menyentuh botol itu, boom. Cairan itu langsung meledak ke tangan Es, mengejutkannya saat cairan itu jatuh kembali ke dalam kolam. Ekspresi Es berubah saat dia melihat pecahan botol di tangannya dan kemudian melirik dengan heran ke arah cairan itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, mungkinkah harta karun kelas elemental tidak dapat menampung harta karun roh, seperti halnya batu roh tidak dapat disimpan dalam harta karun penyimpanan kelas elemental. Nah, ini merepotkan. Namun, ruang pencuriku masih dapat menampung batu roh itu dengan baik. Haruskah aku mencoba membawa cairan itu langsung ke ruang pencuri? Es tidak melupakan apa yang Kay katakan kepadanya tentang ketidakmampuan harta penyimpanan tingkat unsur untuk menyimpan batu roh, dan apa yang baru saja terjadi mungkin merupakan kasus yang sama. Tuan, bolehkah saya memilikinya? Pada saat ini, Es tiba-tiba mendengar suara ragu-ragu Avos. Es terkejut dan senang, kau sudah bangun. Kenapa kau tidak bereaksi sebelumnya ketika aku mencoba berbicara denganmu? Aku tidak tahu, Tuan. Entah mengapa, aku tiba-tiba tertidur ketika Anda memasuki jalan itu, dan baru sekarang aku tiba-tiba tersadar kembali karena hubungan kita ketika Anda menemukan spirit nektar ini. Avos terdengar tidak yakin. Mata Es berbinar saat ia bertanya dengan cepat, tertidur. Mungkin ada hubungannya dengan jalur primordial kenaikan. Namun karena kau baik-baik saja, itu yang terpenting. Ngomong-ngomong, spirit nektar, kau tahu apa ini? Es merasa lega karena Avos berasal dari tempat ini, yang berarti dia tidak perlu khawatir lagi akan kebodohannya. Dia menghargai semua bantuan yang bisa dia dapatkan di tempat asing ini. Saya punya sedikit pengetahuan tentang itu. Setetes spirit nektar hanya terbentuk di jantung Earth Spirit Vein setelah 100 tahun. Namun, tidak sembarang Earth Spirit Vein dapat membentuk spirit nektar. Kau pasti tahu bahwa urat batu Ki tingkat 9 atau sumber kristal jiwa tingkat 9 akan berbentuk binatang buas yang menandakan keberuntungan surga di daratan, benar kan?
Tanya Avos. S mengangguk saat dia mempelajari tentang urat nadi binatang ini dari sistem ketika dia mencuri urat nadi binatang dari apa yang disebut tanah emas keluarga kekaisaran Skylar dari salah satu dari 3 zona mistik Sky Heartlines. Maksudmu saripati roh ini hanya bisa terbentuk di pembuluh darah binatang. Tapi kau menyebutnya pembuluh darah roh bumi. Apakah ini yang kau sebut pembuluh darah binatang tingkat roh? S bertanya, ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini dan pengetahuannya. Anda benar sekaligus salah, Master. Avos menjawab dengan lembut, saya rasa, karena Anda sudah naik, sudah saatnya saya memberitahu tentang pengetahuan umum tentang surga kenaikan fana.